Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawal Ramadhani dengan NPI 1412000108 dari kelas manajemen proyek S. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek studi kasus proyek pembangunan lapangan basket outdoor. Nah, pendahuluan pengertian dari proyek itu sendiri yaitu proyek adalah keseluruhan kegiatan sementara yang dikerjakan dalam waktu terbatas menggunakan sumber daya tertentu dengan harapan untuk memperoleh hasil pada waktu yang akan datang. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam suatu pekerjaan, baik merupakan modal, peralatan, metode, material, maupun tenaga kerja. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja akan sangat menentukan keberhasilan suatu proyek konstruksi. Walaupun proyek didukung oleh modal yang cukup dan peralatan yang canggih, namun jika dikelola oleh tenaga kerja yang mempunyai kemampuan seadanya, tentu pekerjaan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal. Jadi di sini keberlangsungan proyek atau keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya. Kemudian untuk detail dan ukuran proyek sama seperti dengan yang tertampil di layar, dengan ukuran lapangan bola basket dengan panjang 28 meter dan 15 meter untuk lebarnya. Dan di sini juga terdapat spesifikasi rincian tentang tinggi dari ring bola basket untuk detail dan ukurannya. Setelah kita lihat gambar dari proyek tersebut, maka kita tentukan rumusan masalah tersebut. Berapa lama durasi normal proyek pembangunan lapangan basket outdoor. Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang merupakan lintasan kritis pada proyek pembangunan lapangan basket outdoor. Yang ketiga, berapa probabilitas proyek diselesaikan lebih cepat yang semula 28 hari menjadi 17 hari. Kemudian aktivitas apa saja dari lintasan kritis yang dapat dilakukan percepatan untuk pemenuhan target percepatan proyek. Yang kelima, berapa total nilai biaya percepatan yang harus dilakukan untuk melakukan percepatan proyek tersebut. Nah, dari proyek tersebut perlu kita tentukan untuk WPS-nya dari proyek pembangunan lapangan basket outdoor. Nah, untuk yang pertama itu persiapan pengerjaan. Di dalam persiapan pengerjaan tersebut, langkah pertama yang dilakukan yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan diperlukan guna membersihkan seperti semak-semak atau ilalang dan juga pepohonan yang menghalangi lahan tersebut. Kemudian yaitu pengukuran lahan yang akan dijadikan lapangan bola basket. Yang kedua yaitu pengerjaan struktur tanah. Nah, di dalam pengerjaan struktur tanah ini terdapat langkahnya yaitu pemadatan lapangan basket menggunakan tanah dan pasir uruk. Langkah ini dilakukan guna memperkuat struktur tanah yang hendak dijadikan lapangan bola basket. Jadi fungsi dari pemadatan tersebut agar struktur tanah menjadi kuat dan padat agar tidak mudah ambles saat eh, lapangan tersebut jadi dan digunakan. Langkah yang ketiga yaitu pengerjaan lahan utama. Untuk langkah yang ketiga di dalam pengerjaan lahan utama yaitu langkah pertamanya pengecoran lapangan, kemudian penghalusan lapangan dan pengecatan lapangan. Yang keempat, pengerjaan komponen lapangan. Langkah yang pertama yaitu pengecatan tiang ring dan tiang lampu penerang, kemudian pemasangan tiang ring, pemasangan tiang lampu penerang, dan yang terakhir yaitu pemasangan jaring tepi lapangan. Nah, jaringan kerja proyek untuk aktivitasnya dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk seluruh aktivitasnya kemudian diberi kode. Kemudian aktivitas pendahulunya kita lihat dari aktivitas sebelumnya, yaitu semisal kode aktivitas A yaitu kode sebelumnya yaitu A. Kemudian untuk research itu yaitu
pekerja yang digunakan dalam melakukan aktivitas tersebut, dan kemudian untuk durasinya itu durasi pengerjaan dari aktivitas tersebut. Kemudian dapat kita lihat jaringan kerja proyek tersebut menggunakan metode AUN. Dapat kita lihat di sini yaitu ketemunya 28 hari untuk akhir pengerjaan proyek tersebut, yang dimana pada saat aktivitas G, setelah aktivitas G terdapat cabang atau aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan sebelum ke tahap akhir yaitu J. Maka dari itu di sini terdapat penyingkatan proyek yang semula 31 hari menjadi 28 hari. Nah, kemudian untuk hasil perhitungan ES, LS, EF, dan LF-nya. Untuk hasil perhitungan ini dapat kita lihat dari jaringan kerja proyek ini. Terus kita masukkan ke dalam tabel, terus kita lakukan perhitungan, dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian jika selesai, kemudian kita menentukan total slack-nya. Jadi untuk total slack itu yang perlu diperhatikan yaitu untuk perhitungan dari tabel berikutnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka total slack-nya ketemu angka seperti ini. Dan di sini hanya H yang mendapatkan nilai total slack 2. Nah, kemudian resource scheduling ini kita schedule ulang secara manual. Di sini time constraint itu yang pertama, kemudian yang kedua. Untuk yang kedua ini yang iya aktivitas ya itu kita memundurkan untuk aktivitasnya, dikarenakan di sini untuk maksimal pekerja itu 7, sedangkan untuk aktivitas saya itu 3, nanti itu 5, jadi kalau di total itu 8, dan itu merupakan melebihi dari maksimal batas pekerja. Kemudian dipindahkan untuk ke sini, dan di sini kita di luar dari batas slack itu tadi. Jika melewati 1 hari, maka di sini dituliskan -1 karena melewati 1 hari. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu maju 2 hari, maka -2. Kemudian untuk yang keempat yaitu mundur 3 hari, berarti -3. Kemudian jika kita lihat lagi setelah melakukan penjadwalan secara manual, ketemu jaringan proyek seperti ini. Nah, kemudian ini untuk hasil perhitungan ES, LF, EF, dan LF seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian dari data di atas tersebut, kita melakukan rescheduling menggunakan Microsoft Project, di mana kita menggunakan software Microsoft Project. Kemudian kita input untuk seluruh aktivitasnya, kemudian durasinya, kemudian start, di mana waktu proyek tersebut mulai dan finish itu dari masing-masing aktivitas sampai selesai, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk data rincian biaya dengan waktu normal atau rata-rata. Untuk yang pertama itu pembersihan lahan dengan waktu 6 hari dengan total biaya 2.790. Kemudian dilakukan percepatan 2 hari menjadi 4 hari, dan di sini mengalami pertambahan biaya yaitu menjadi 2.970.
Untuk yang kedua yaitu pengukuran lahan. Di sini tidak ada percepatan, maka untuk biayanya itu menjadi tetap. Kemudian untuk yang ketiga yaitu aktivitas C. Di sini dilakukan percepatan dengan menambah 7 pekerja. Di sini benar mendapatkan penurunan harga itu 7.100.000, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian ini lanjutan dari data rincian biaya sampai akhir. Nah, kemudian untuk total. Jadi untuk total biaya normal dengan total biaya akselerasi dapat dilihat pada tabel tersebut untuk tabel ringkasannya. Di sini terdapat perbedaan tentang biaya normal dan biaya akselerasi. Untuk biaya normal itu 58.477.000 rupiah. Dan untuk biaya total akselerasi telah dilakukan percepatan yaitu 50.015.000 rupiah. Nah, kemudian di sini menentukan lintasan kritis dan lama waktu proyek. Jadi tabel di sini diambil dari tabel di atas yang sama seperti semula. Kemudian ini menentukan lintasan proyeknya. Jadi setelah dilakukan perhitungan, jadi untuk lintasan kritisnya yaitu yang terdapat tanda arah panah warna oranye. Jadi untuk urutannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, C. Tidak pakai I. Dan ini lintasan kritis. Dan ini probabilitasnya dari percepatan tracing proyek. Nah, kemudian dari sini dapat kita ketahui untuk variasi proyek standar deviasinya yaitu variasi yang dilalui jalur kritis. Kita jumlahkan dan di sini itu ya 0,38. Kemudian kita sangat deviasikan 0,38 tersebut yaitu menjadi 0,62 hari. Nah, setelah kita temukan nilai deviasinya, maka sama dengan batas waktu kurangi waktu penyelesaian yang diharapkan per S. Jadi untuk 28 hari proyek awal dikurangi 20 hari yaitu 6, kemudian dibagi dari hasil standar deviasinya. Nah, kemudian merujuk pada tabel distribusi normal kita dapat mendapat peluang 0,999, artinya ada peluang sebesar 90% untuk perusahaan menjalankan proyek tersebut dalam kurun waktu 28 hari atau kurang dari itu. Nah, sini menentukan aktivitas dilakukan grazing. Nah, di sini yang kita berikan tanda 0 atau strip yaitu aktivitas-aktivitas proyek yang berada di lintasan kritis namun tidak mendapatkan atau tidak dilakukan percepatan. Di sini yaitu A, C, E, F, G, I, J dengan rincian biaya seperti pada tampilan berikut. Kemudian dari tabel tersebut dapat dipercepat waktu 11 hari sehingga waktu aktivitas akselerasi digunakan adalah total waktu normal dikurangi total waktu akselerasi 28 hari dikurangi 11 hari sama dengan 17 hari. Untuk biaya setelah akselerasinya yaitu 55.625.000 rupiah. Nah, setelah kita tentukan itu tadi dengan dilakukan keras pada aktivitas, maka waktu aktivitas mengalami perubahan sebagai berikut. Di sini pada tabel terdapat rincian aktivitas waktu normal, waktu aktivitas yang digunakan, dan waktu sekarang.
Kemudian tabel yang kedua yaitu lebih dipersingkat lagi. Jadi eh, tinggal waktu akselerasi yang digunakan saja, tidak memakai waktu normalnya. Nah, untuk kesimpulan yaitu dilihat dari jaringan proyek menggunakan metode AON dapat diketahui bahwa proyek selesai selama 28 hari. Aktivitas kritis pada jaringan proyek yang menggunakan metode AON adalah A, B, C, D, E, F, G, I, J, dan H tidak termasuk ke dalam mesin kritis. Pada tabel distribusi normal, kita dapat mendapatkan peluang 0,9, artinya ada peluang sebesar 99% untuk perusahaan menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 28 hari atau kurang dari itu. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas dari lintasan kritis yang dapat dilakukan percepatan untuk memenuhi target percepatan yaitu A, C, E, F, G, I, J. Kemudian yang terakhir yaitu biaya total yang digunakan untuk percepatan proyek yaitu sebesar Rp55.625.000. Jadi kesimpulan ini menjawab dari seluruh rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya mengenai manajemen proyek studi kasus pembangunan lapangan basket outdoor. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.